Ini kan album kedua. Oke. Album pertama album Sederhana. Nah, Nasehat Bapak sama Pengen Ini itu duluan dirilis singlenya, Oke. 2 lagu itu. Nah, si Nasehat Bapak dan Pengen Ini itu tuh memang lagu yang akan ada di album ini, Oke. gitu. Udah berjalan seiring waktu sampai akhirnya momennya cukup spiritual banget. Gue bikin lagu Nasehat Bapak, yang liriknya adalah nasehat bokap gua yang gua convert jadi lagu, bikinnya bareng sama dia. Nggak sampai 2 minggu setelah lagu ini rilis, bokap meninggal di pundak gue. Hey everyone, kembali lagi kita ngomongin tentang life journey and spiritual journey day. Pasti kalau kalian baru pertama kali join di podcast ini, podcast apa sih ini? Tentang perjalanan hidup intinya. So, hari ini kita langsung kedatangan teman yang spesial banget, jauh-jauh dari Bogor. Siapa lagi kalau bukan Fikri Rahmat. Apa kabar bro? Alhamdulillah, baik, sehat. Wow, gue nggak nyangka gue kedatangan lu dari jauh banget dari Bogor gitu ya. Dan pertama kali yang gue penasaran adalah dari kecil lu di Bogor atau memang lu sempat pindah-pindah? Lahir besar di Bogor. Dari kecil Lahir besar besar di di Bogor, heeh. Oke. Emang Berarti memang warga Bogor. oke. Berarti memang, dari kecil sampai dewasa di Bogor dan tapi gue penasaran deh, banyak teman-teman kita nih ya Heeh di heeh. dunia entertainment yang mungkin dari Bandung dan sebagainya, mereka ngomong sama gue gini kayak, sebenarnya banyak job di Jakarta gitu sendiri Mhm ya, mhm. tapi apa yang membuat tuh memilih untuk tinggal di Bogor sampai sejauh ini gitu? Padahal kan di Jakarta job lebih Iya, banyak. bisnisnya, heeh. Ya, ya. Mental gue kayaknya nggak nyampe deh buat stay di Jakarta. Gue pernah nyoba waktu itu, Mhm. deket sini, gue dapet kos-kosan itu abis setelah Underpass Pondok Indah tuh, Ya, heeh. naik dikit ada Delta, Ah, ya ya ya. sebelahnya ada gang tuh. Heeh, Nah, masuk situ tuh ada kos-kosan, heeh, dan gue dapet kos-kosannya yang bagus banget, heeh. harganya murah banget, ibu kosannya juga baik sekali gitu, Tahun berapa bahkan sih sampai itu? anaknya tahun berapa ya, 2010-an something lah, Oh, 2014, iya. lupa lah gue itu, udah lama banget. Nggak sampai sebulan balik gue ke Bogor. Nggak tahu gue butuh udaranya, gue butuh airnya gitu, terus kayaknya capek ya hidup di Jakarta ya gitu, 24 jam tuh hektik gitu. Sementara kan gue bukan yang kerjaan gue kan bukan kerjaan yang daily ya, bukan yang tiap Right. hari gitu. Jadi di saat ada kerjaan gue capek, nah di saat gue tinggal di Jakarta, pas gue nggak ada kerjaan pun guanya capek gitu kayak, "Cih gue mau ke apa namanya, ke minimart aja gue harus macet-macetan gitu. Belum Mmm. panasnya, beres mandi pengen mandi lagi gitu. Orang gerah mandi, ini beres Iya. mandi, gerah lagi, pengen mandi Iya lagi iya gue. iya 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 iya. Aduh pulang aja lah ke Bogor lah gitu. Maksudnya gua lebih nyaman bolak-balik Bogor Jakarta, Mhm. walaupun secara fisik mungkin lebih lelah, tapi di saat istirahat gue lebih istirahat. Oke. Jadi waktu di Jakarta gue tidurnya tuh nggak tenang gitu, tidurnya gue juga sebelum tidur tuh udah yang, "Anjir besok bangun tidur nih udah harus panas-panasan lagi, udah harus macet-macetan lagi." Kalau ada kerjaan ketahuan ya, udah bakal pasti ngadepin itu. Di saat nggak ada kerjaan kan akhirnya Ya, akhirnya gue jadi di kosan ya gitu, nggak jelas. Udahlah Bogor aja lah, pulang Bogor. tapi ya Mas Rezeki mah Allah yang ngatur ini ya. iya iya. Gue mau tinggal di Papua juga kalau tuh kerjaan datang mah datang-datang aja. Iya iya iya. Heeh. Tapi gue ngerasa memang lu itu orang, apa ya, orang alam banget ya, bener-bener yang senangnya dengan alam dan sebagainya, karena memang mungkin dari kecil Dari udah kecil di gue main di situ. Bogor dan sebagainya. So, nah di sini gue menarik banget nih, sebelum itu kan Oh iya, mhm, makasih. Oh baik ini sekali. jin kok yang ngasih. Oh gitu ya? Nah, kalau ini bikin gue penasaran adalah nama lu. Ah, Lu sempat membuat nama Fikri Rasta, Fikri Rasta. sekarang jadi Fikri Rahmat. Ah, What happened? Kenapa lu mengganti dari Fikri Rasta ke Fikri Rahmat? Sedangkan kalau gue rasa nih ya, Fikri Rasta itu lebih ikonik, lebih kayak nge-branding dan lebih betul. ngejual, right? Betul betul. What happened? Satu fun fact-nya, produk susah masuk, karena Oke. takut. Jadi kalau tuh produk nempel di gue, image image Dodi kasihan dah pokoknya, Dodi udah paling bujang tuh. Kenapa emang? Produk produk pasti bermasalah dengan itu. Jadi nama Rasta ini identiknya negatif image-nya. Nah, di saat ada produk yang nempel sama gua, built-in di gua, dia takut image-nya kebawa ke arah situ. Gitu, akhirnya jadi segmen gua terlalu sempit dan banyak orang berpikir kalau gua tuh reggae banget anaknya secara musik, padahal enggak juga. Gue suka reggae, gue suka Bob Marley, tapi bukan cuman reggae yang gue suka sebenarnya.
Dan nama itu pun sebenarnya tersematkan tanpa sengaja. Jadi waktu itu, stand up pertama kali waktu itu di Metro, namanya nama siapa ya, nama tongkrongan aja lu pakai nama Fikri Rasta aja lah. Maksudnya yang nama tongkrongan dan gue nggak expect momen itu akan meledak segitunya. Wow. Meledak, namanya jadi nempel di situ sampai sampai terakhir, akhirnya, eee, di lagu Nasihat Bapak itu kan bokap meninggal, gue memutuskan untuk gue mau ganti nama gue pakai nama pemberian bokap gue aja lah, pemberian orang tua gue. Tapi gue penasaran banget deh, Rasta itu artinya apa ya? Rasta itu kalau Rastafarian kan penganutnya ya, agama yang Rastafari. Oke, ya Rastafarian ya ya. itu penganutnya, kalau Rasta itu ada yang bilang artinya ganja, ada yang bilang artinya itu ideologi, ada yang bilang itu pemahamannya, tentang agama bahkan gitu. Tapi kalau buat gua mah Rasta sebenarnya karena dulu gua gimbal aja. Dulu gua gimbal, di Bogor ada yang namanya Fikri Gimbal, ada Fikri gue yang gimbal, ada Fikri teman satu lagi Gagap. Jadi kalau di Ah, tongkrongan serius? serius serius. Jadi Wow. tongkrongan kalau dicari si Fikri mana? Fikri mana nih? Fikri Gagap apa Fikri Rastaman? Gitu. Gara-gara itu juga gue jadi Fikri Rasta, si Fikri yang satunya jadi Fikri Gagap. Panggilan tongkrongan aja gitu. Nggak ada gimana-gimana sebenarnya, tapi berjalan seiring waktu memang akhirnya nama itu menjadi dekat sama, activity gue sepertinya. Maksudnya kayak gue banyak di lingkungan hidup gitu, terus, gue banyak menyuarakan tentang nggak usah pada ribut gitu ya, kita damai aja lah gitu. Mmm, Nah, hal-hal itu kan dekat sama Rasta ya gitu, sama iya. reggae, damai, peace, love, yang kayak gitu-gitu. Ya karena itu aja sih momentumnya sama kondisinya mendukung untuk nama itu jadi besar. Cuman memang keputusan terakhir waktu itu kita mau ganti nama pakai nama pribadi itu cukup panjang pertimbangannya karena yang tadi lu bilang namanya lebih catchy, lebih jualan gitu ya, terus, namanya juga udah jadi nama populer, udah nempel di gue. Tapi ya nggak tahu di situ gue berpikir karena momennya cukup spiritual banget. Gue bikin lagu Nasehat Bapak, yang liriknya adalah nasehat bokap gue yang gue convert jadi lagu, bikinnya bareng sama dia. Nggak sampai 2 minggu setelah lagu ini rilis, bokap meninggal di pundak gue. Gitu. Jadi kayak, I wanna give something big yang besar buat bokap gue gitu ya. Gue pakai nama pemberian dia aja, gitu. Kalau boleh tahu, eee, lewatin dulu omongan tadi, Heeh, eee, bokap meninggal karena apa ya? karena udah waktunya aja. Nggak, maksudnya Enggak, bener bener, Kak. lu malah ketawa jadi gua jadi buka mah serius nih. Gila lu. Tapi emang iya, Iya, emang tapi karena maksudnya dia nggak usah pakai efek dia ketawa, itu yang bikin gua tersinggungnya. Lu ngapain ketawa jadi gini gini, orang? karena memang betul-betul sudah waktunya secara harfiah, tidak ada sakit, tidak ada gimana-gimana gitu. Jadi bener-bener, sore dia video call gue, jam 12 malam dia nelfon gue kayak, "Gue pengen ke dokter, badan gue nggak enak nih." "Oke," gitu, terus ke mobil dia masih jalan sendiri, terus ke dokter 24 jam dia jalan sendiri, dia ngurus diri dia sendiri, apa segala macam. Terus dari dokternya tiba-tiba bilang, "Pak, ini kayaknya mudah-mudahan." Jadi dia sempat ditensi gitu, tekanan darahnya. Ternyata, dokternya ngomong sama gua, "Ini entah alat saya yang rusak atau bagaimana, tapi lebih baik langsung segera ke rumah sakit, Pak, karena ini tensinya tinggi sekali. Dan untuk orang yang normal, mohon maaf ya, Pak, ini harusnya sudah tidak bernyawa." Gitu. Tapi sepertinya alat saya yang rusak. Jadi, sudah ke rumah sakit. Nah, pas menuju ke rumah sakit, di jalan meninggal. Nyender, Dapat "La telepon lagi. ilaha illallah, Allahu akbar," senyum gitu, sini Tapi, sorry, bokap meninggal usia berapa ya? 71 ya, apa 72 lupa gua. Antara 71 atau 72-an. I don't know, 70-an tuh ada beberapa orang mengatakan masih muda nggak sih atau apa nggak sih? Ada yang mengatakan gitu atau Already gimana? old lah, 70 tuh udah mulai kayak kalau dalam Islam kan bonusnya udah hampir 10 tahun tuh, Ya, sudah melewati usia Rasulullah ya. ya ya. Ya udah bonus lah, tua berarti. Udah Oke. ngabisin sisa bonus aja udah. Oh. Tapi dengan, lu kehilangan bokap lu gitu ya, Ah, lu menjadi sosok orang seperti apa, Fik, ya? eh lumayan lumayan besar sih dampaknya. Karena doi itu buat gue sahabat. Oke. Sahabat sahabat sekali, maksudnya kayak gue dulu zaman bangor SMA, SMP gitu udah pernah kena narkoba, terus
dari kenanya sampai sembuh sendiri. Eee, Terus gue datang ke dia, gue cerita kalau, gue ini loh, pernah pakai narkoba dan now I'm free gitu. Terus dia, "Iya gue tahu." "Lah kok lu tahu diem aja?" "Ya soalnya gue tahu anak gue yang ini, gue tahu anak gue yang itu." Jadi ya sudahlah. Orangnya sesantai itu. Kita bisa diskusiin perihal ganja, kita bisa diskusiin perihal politik, kita bisa bahkan sampai kita bisa diskusi tentang cinta monyet dan lain-lain sama dia gitu. Kemudian di saat dia meninggal, gue merasa kayak bukan pukulan, tapi kayak, oke, part gue sekarang buat gantiin posisi dia. Karena kalau di keluarga gue, anak laki-laki itu bener-bener pengganti bokap. Jadi ada estafet estafet apa namanya, estafet jabatan lah gitu. Kayak bokap gue ke gue, "Kalau gue udah meninggal nanti lu anak gue laki-laki dan lu anak pertama, nah tongkat estafetnya ke lu, maka lu yang punya kewajiban ngurusin adik lu, Right. nyokap lu, dan lain-lain." Jadi waktu dia meninggal, oke berarti ini udah waktunya gue, ngegantiin posisi dia nih untuk beberapa hal. Dan di Oh, situ gue berpikir, yang harus gue jaga adalah harga diri dia kan. Jadi ya gue harus banyak merubah cara gue, bicara di publik, cara gue bertingkah laku gitu, cara gue menyikapi sesuatu, emosional gue. Karena gue harus ada di posisi yang menggantikan si orang bijak ini kan. Dan dia anak kedua dari 16 bersaudara, dia selalu menjadi penengah, dia yang menjadi tempat orang mencari solusi dan lain-lain. Ya gue terdorong ke sana aja sih. Perubahannya sih sesederhana itu sebenarnya. Karena transisi gue menjadi pribadi yang hari ini, kebetulan sebelum dari sana sudah mulai berjalan, sudah mulai berproses tuh. Di mana gue, oh oke, kayaknya udah cukup deh gue begini-begini. Dia tuh udah dari sebelum bokap meninggal. Jadi begitu bokap meninggal tuh nggak terlalu berat, cuman tinggal ngelanjutin proses gue aja, gitu. tapi gini, gue penasaran deh, berapa lama lu gini, setiap kita kehilangan seseorang pasti Mmm, kita memproses juga dalam pikiran iya, kita, dalam hati kita, mhm, right? mhm, Nah, mhm. berapa lama lu memprosesnya dan, kapan akhirnya lu bisa memproses itu terjadi, bokap lu meninggal? Berdamai dengan meninggalnya Iya, dia. heeh. Gini, sebenarnya ada 2 momen yang pertama dari awal dia meninggal gue langsung berdamai. Karena proses dia meninggal, dengan yang gue yakini cukup husnul khotimah sekali. Mmm. Hampir semua ciri-ciri husnul khotimah itu diborong tuh. Dia tiba-tiba ngerasa sakit di perut sebelum meninggal gitu, tanpa ada penyakit di perutnya. Terus, dia mengucapkan la ilaha illallah dan Allahu akbar dengan mudah dari mulutnya, meninggalnya hari Jumat. Terus, dahi dan punggung dan mata ini sininya itu berkeringat gitu ya, terus punggungnya juga hangat. Kan katanya orang kalau yang meninggal husnul khotimah itu salah satunya wajahnya terlihat lagi menjadi seperti umur 40 tahun gitu, dimandiin bersih, eee, punggungnya hangat, dahinya berkeringat, hari Jumat meninggalnya, disolatin setelah sholat Jumat. Jadi cukup mulia sekali proses beliau meninggal, bokap meninggal. Jadi di situ gue sudah cukup berdamai sih. Tapi untuk nah gue nggak tahu ya, karena proses gue kan nggak pada umumnya ya. Kalau orang kan pada umumnya itu kalau orang mau meninggal katanya ada ciri-ciri tuh. Oh, iya, Kayak ada firasat-firasat tertentu yang iya, membuat kita ngerasa kayaknya dia udah selesai deh nih, apa iya, segala macam. Kan di gue nggak ada nih. mmm. Di gue nih kayak surprise aja gitu. Dia nelfon gue minta anterin ke dokter terus meninggal di tengah jalan gitu, di perjalanan, tanpa ada penyakit apapun. Terus, he's my best friend dan gua dari pas dia meninggal tuh gue sampai hari ini tidak berusaha untuk, eee melupakan dia. Maksudnya bukan melupakan, apa ya, ada orang berdamai dengan dia sudah meninggal apa segala macam. Gue tidak bergelut dengan itu sih. Gue cukup menikmati momennya aja. Someday gue kangen, gue pengen nangis, ya gue nangis, "Gue kangen lu." Gue kangen banget, ya gue datang ke makam dia, gue ngobrol sama dia dengan tanpa ada jawaban. Agak ngeri juga kalau tiba-tiba dijawab ya. Gimana orang dijawab, Ngeri kok juga sih jawab? kalau udah Iya, kok meninggal lu nanti jawab? dijawab Nggak tiba-tiba. jawab dong. Iya sih, itu Heeh, absurd sih, Bro, itu heeh. absurd sih. Tapi ya itu cara gue menjalaninya aja sih. Jadi when I miss Oke, him, so right. I do what should I do, itu aja. Jadi apa yang harus gue lakukan, gue rasa kayaknya gue
gue butuh sendirian deh, ya gue kan sama gue keluar dari rumah, gue cuman muterin tol Jagorawi 1 putaran, 1 lap gitu hanya untuk merasakan hening aja gitu, anjing gue bisa pengalaman lu deh gitu, "Lu ngapain sih?" Kalau kangen banget ya gue ke makamnya. Gue tidak berusaha menghilangkan, gue tidak berusaha untuk, berdamai di sisi itu, karena gue tidak mau dia perlahan hilang dari memori gue juga ya. Saya kan, umumnya orang meninggal itu kan, akan termakan waktu ya. Iya. Iya, katanya ada juga yang mengatakan bahwa, gua nggak tahu bener atau enggak ya, gue juga nggak, apa namanya, nggak me-research hal ini terlalu jauh juga, bahwa katanya iya, silakan monggo. Ada, setelah orang itu meninggal berapa tahun itu, ke depannya itu katanya memori kita hilang terhadap dia. Tapi justru kalau lu sendiri gimana hal itu? Satu gue ngerasa kayak aneh ya kalau bisa hilang ya, wong hidup lu sama dia bisa 24 jam kayak gue sama bokap. Berapa tahun gue hidup sama dia gitu, bertahun-tahun masa sih dia hilang gitu ya. Ya. Yang kedua, gue juga tidak memilih untuk menghilangkan memori gue tentang dia. Ya. Karena dengan gue lupa, nanti tanpa sengaja gue juga lupa sama hal baik yang harusnya gue contoh. Right. Maksudnya dia gue selalu berpikir gini, dia cuman berpindah alam, bukan meninggalkan kita, bukan. Ya. Dia berpindah alam, dia dalam Islam sebagai anak yang baik harusnya berusaha menjadi anak yang soleh supaya doanya diterima dan sampai ke dia, supaya nanti kita bisa ketemu lagi di surga. Itu juga kalau surganya sama. Kalau dia surga ke-7, ternyata dia surga paling tinggi, kita surga nomor 1 doang, nggak tahu. Mmm, apa namanya, akhirnya tapi justru gini, ini pandangan gue ya, Mas, Iya iya. koreksi kalau gue salah. Tapi justru ini juga, mungkin elu ngalamin dan gue baru kemarin juga ngalamin bahwa ketika Tuhan Hmm. menghilangkan seseorang yang kita sayang atau Hmm. apapun gitu ya, Hmm. tapi justru dia menggantikan dengan sesuatu hal yang kadang-kadang menurut gue sendiri tuh kayak sesuatu hal nggak diduga-duga gitu. Contohnya adalah kayak, akhirnya dengan bokap lu meninggal itu, Mhm. akhirnya lu dapat ilham dari apapun itu, lu akhirnya membuat tour musik yang judulnya Tuh jangan, kata bapak jangan manja. nah, Hmm. itu menurut gue kayak, apa ya, kayak bapak lu itu kayak I think dia itu udah menyiapkan sesuatu buat lu, ketika dia meninggal nanti, hal ini malah menjadi suatu hal yang menurut gue jadi kayak berguna buat lu. Ngerti nggak maksud gue? Oh ya Ya kata-kata itu, makanya right? gue selalu bilang kan gini, uya-kuya itu sama bokap gue minder, Serius? harusnya. Oke. Harusnya ya ini menurut gue. Kenapa? Karena uya-kuya kan raja gimmick, Iya, tapi kalah sama gimmick bokap gue. Gue oh, rilis lagu Nasihat Bapak, doi meninggal, ini kan gimmick paling mahal men. iya sih, Iya kan? iya sih, iya sih. Jadi maybe Aduh guys, gue bingung sih mau ngetawain tapi Gak apa-apa, ketawa-ketawa aja. Gak apa-apa. Tertawa saja gak apa-apa. Karena memang lucu juga gitu. Maksud gue juga berpikir, oke keren sih gitu. Lu ngebekelin gue di lagu Nasihat Bapak ini cukup cukup dengan gimmick yang cukup mahal. Cuma ya gak gini-gini amat juga gitu. Jokes gue gitu ya ke teman-teman kadang kalau nanya. Cuman bener yang lu bilang tadi gitu. Paling bedanya kalau gue begini, kalau gue selalu berpikir soalnya kematian itu sesuatu yang pasti kan. Gitu kan. Kematian itu kan adalah pembuktian kalimat Allah bahwa kalimat Tuhan bilang bahwa aku yang mendatangkan kamu ke bumi, maka aku yang akan mengembalikan kamu ke duniaku sekarang, right, ke alam, karena engkau adalah milikku gitu. Makanya kalau dalam Islam kan kayak anak adalah amanah. ya setuju. Tidak ada diksi kepemilikan Ya, di antara anak, suami, istri, orang tua, itu tidak ada diksi kepemilikan di antara kita. Yang ada adalah amanah. Sebagai anak kita diamanahin sama Tuhan untuk menjaga orang tua kita, untuk menghormati orang tua kita. Sebagai orang tua diamanahin anak untuk dirawat, untuk dididik. Semuanya sifatnya amanah. Jadi di saat dia meninggal, gua lebih cenderung sebenarnya berpikir bahwa ya sudah selesai waktu lo, gitu. Ini fase lo, gitu. Karena bersyukurnya gua, lo meninggal duluan. Tidak terjadi seperti apa yang selalu diingatkan oleh para ulama, jangan kelewat tenang hidup. Bukan berarti yang tua meninggal duluan, bisa jadi yang muda meninggal right, duluan, setuju. gitu. Gue dikasih skenario yang cukup template, yang cukup aman gitu, yang orang tuanya yang meninggal duluan. Di mana orang tua gue meninggal duluan, di posisi dia yang sudah baik, sementara gue belum belum baik.
kalau gue meninggal duluan naudzubillah jadi ntar gue masuk neraka. Iya iya Jadi iya kayak iya. makanya dan meninggal itu kematian itu kan kehidupan yang baru ya, Iya. gitu. Jadi gue nggak yang terlalu memberatkan itu sih sebenarnya. Dan hal yang tadi lu bilang, ada hal baru pastilah pastilah. Nggak cuman sesuatu yang meninggal, kadang pertemanan aja kan juga gitu ya. Satu teman pergi, ada satu teman baru datang. Itu ada rezeki satu gagal masuk, ada satu rezeki bakal jadi masuk. Kayak, ya udah hidup mah begitu aja sih. Wow. Eee, Sebelum gue ngomongin tour lebih jauh lagi, gue Mhm, satu hal yang gue penasaran banget bahwa di banyak karya lu itu kan ngomong bokap dan akhir-akhir ini baru gue mhm, baca, lu kirim ya kemarin kalau nggak salah tentang ada nama ibu atau something ya? iya, Nah, hubungan sama ibu lu seperti apa ya? kayak pacar Hah? kayak pacar, kayak pacaran mesra aja gitu. Oke. Jadi, gue deket sama kedua-duanya, deket sekali. Oh, Jadi, mungkin gini, mungkin karena gue anak laki, jadi komunikasi di luar anak dan orang tuanya lebih dominan ke bokap. oke. Kalau ke nyokap karena nyokap perempuan gue lelaki dan gue anak pertama, gue lebih ke ngemong, artinya lebih ke ya berusaha untuk menjadikan diri gue tameng dia lah, pelindung dia gitu. Jadi nyokap gue itu hablum minallah banget lah ibaratnya. Sementara bokap gue hablum minanas. Yin and yang banget mereka berdua tuh dalam hidup gue. Jadi kalau udah hal agama itu semua dari nyokap. Mmm, Kalau kalau hal-hal yang sifatnya sosial, komunikasi dan bla 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 itu dari bokap. Jadi emang 2 perpaduan yang balance di gua ya. Kayak, banyak memori-memori lain yang berimbang lah antara gua ke bokap sama gua ke nyokap sih sebenarnya berimbang. Sangat kalau dibilang dominan yang paling krusialnya di mana justru malah di nyokap, karena nyokap yang nanemin ilmu agama kan, ilmu hidup bokap nih. Tapi kan kan gua termasuk orang yang meyakini bahwa ilmu hidup lu bagus tapi ilmu agama lu kurang, nggak terjamin tuh. ya. Tapi kalau ilmu agama lu benar, bagus, ilmu ilmu sosial lu pasti bagus. Dan dengan mindset konsep paham gini ya, Islamnya Islam yang benar ya, Iya agamanya iya. agama yang benar, bukan agama yang aneh-aneh nih, nggak perlu gue Iya sebutin iya kayak gimana, iya. Ini sebutin artinya nanti seru nih. artinya kayak 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 keislaman yang Rasulullah itu berperang cuman 1% loh semasa hidupnya, Iya. gitu. Rasulullah tuh Right. punya kesabaran yang tinggi loh, Rasulullah punya kita diajarin sama pendahulu-pendahulu kita kayak Muhammad Al-Fatih. Sampai ke Rasulullah itu kan para nabi-nabi kan nyontohin kita sebagai umat Islam harusnya seperti apa. Selama itunya sudah baik, gue yakin sosialnya pasti baik. Ketika bokapmu meninggal, nyokap seberapa terpukul ya? Kuat banget ya, Justru lebih kuat kuat banget. daripada lu? Kita berempat ya, kami kan gue kan bertiga bersaudara. Kita saling nguatin sih, kita saling nguatin. Jadi, eee, justru lucunya adalah waktu bokap meninggal itu kita saling mengkhawatirkan, "Aduh nyokap gimana ya? Adek gue yang 2 gimana ya?" Ternyata adek gue, "Aduh nyokap gimana ya? Abang gue sama adek gue gimana ya?" Adek gue yang musuh, "Aduh nih mpok gue sama abang gue sama emak gue gimana ya?" Sampai ada satu momen kita duduk bareng terus kita ngebahas proses meninggalnya bokap yang membuat gue ngerasa, "Gue ikhlas loh bokap meninggal, gue Oh, seneng loh so bokap sweet. meninggal." "Kenapa? Kok seneng?" "Karena meninggalnya enak banget." Artinya kalau kalau kita berjuang waktu itu pertahanin hidup, belum tentu loh dia punya kesempatan meninggal seindah ini. Bisa jadi kalau kita pertahanin besok lusa dia masih hidup, dia kepleset di situ karena godaan setan, kita nggak tahu. Ini perfect banget nih meninggalnya. Jadi gue kayak tenang aja gitu, gue ikhlas aja ngelepasin dia. Di saat gue ngomong gitu ternyata sama, nyokap gue juga, "Mama juga gitu loh." Gitu. Adek gue juga, "Ih sama loh, gue juga gitu." Wow, Jadi tidak ada yang paling terpukul kayaknya di antara kita bertiga. Tapi kalau bicara paling kuat, kayaknya nyokap paling kuat. Karena waktu waktu bokap meninggal terus gue mutusin sama bini gue, yang keputusannya cuma tinggal di mama. Jadi aku bukan mau nanya, aku cuman mau ngasih tahu kamu doang. Aku nggak butuh kamu setuju atau tidak. Saya akan pindah ke rumah Bogor baru, saya mau tinggal sama mama. Karena ibuku sekarang sendirian, mmm, gitu kan. Saya mau nemenin dia. Dan alhamdulillahnya nyokap gue tuh sama mantunya nih, sama bini gue tuh akrab banget, parah. Gue lebih anak tiri lah pokoknya dibandingin mereka berdua tuh. Bini sama gue tuh lagi gue juga gitu lebih kadang-kadang. disayang banget gitu dan yang alhamdulillah ya, maksudnya kita buat suami-suami kan yang paling penting itu ya, bini kita sama emak kita akur. Iya. Bini gue langsung, "Oh dengan senang hati ya, aku juga happy banget kalau kalau harus sana, aku juga milih begini segala macam." "Oh ya sudah, ya udah entar aku bilang sama mama." Gue bilang sama nyokap gue, "Enggak, gue mau sendirian aja,
Gue bilang, "Loh kenapa Ma? Maksudnya Mama gini-gini." "Udah sih Bang, Abang kan kontrakan dekat, Mama kalau apa-apa tinggal telepon Abang ke sini cepet." "Iya cuma maksudnya daripada Mama sendirian." Justru mendingan Mama terbiasa sendiri. Iya. Mama harus membiasakan diri Mama kalau Papa udah nggak ada, gitu. Jadi, oh oh ya sudah kalau emang kayak gitu. And he's a stronger woman banget. Gue mau tahu deh, Fik, kalau misalkan Heeh, bokap lu hadir di sini dalam mhm, arti, di mata lu gitu ya. heeh. Satu lagu apa, satu lirik lagu apa yang lu ingin sampaikan ke beliau? Lagu oh ini ada lagu kesukaan dia, eee, When I Fall in Love, It Will Be Ah, Forever, itu lagu kesukaan dia. Itu lagu yang sering dia kasih ke nyokap gua. When I never fall in love before. Kayaknya lagu itu deh. oh, tapi kayaknya gue penasaran deh, elu itu turunan seni itu kayaknya juga dari bokap atau nyokap juga ya atau Dua-duanya gimana? dua-duanya Hah? dua-duanya Dua-duanya? Oh, dua-duanya. that's why gitu ya. Tapi Tapi bukan pelaku seni loh mereka. oke. Mereka tidak hidup di seni. Oke. Mereka tidak hidup di seni. Jadi nyokap gue suaranya bagus banget kalau nyanyi, tapi dia meyakini bahwa wanita suaranya bisa menimbulkan hasrat, Ya, sehingga kecenderungannya itu mendekati aurat, sehingga dia tidak mau menjadi penyanyi. Padahal banyak sekali notabene penyanyi-penyanyi dangdut besar yang datang ke rumah untuk mengajak dia dan mengorbitkan dia, dia menolak. Bokap gue pecinta lagu, pecinta musik, dia suka lagu blues, dia suka lagu apapun dia dengerin sama dia. Ya gue, hidup bersama 2 orang penikmat seni. iya, that's why kenapa lu menjadi orang seperti sekarang, Ya right? Nah, ya ya. eee, mungkin gue belum sempet lu jelasin bahwa kenapa lu membuat tour yang judulnya tadi, kata Bapak jangan manja Heeh. dan tour apa sih itu? Maksudnya di lagu itu tournya seperti Jadi apa awalnya gitu? gini, tur itu tuh, karena banyak teman-teman yang datang ke gua untuk menyampaikan keresahannya, "Kenapa sih konser ini tuh dia lagi, ada Mmm, acara dia lagi," kayak kayak seolah-olah banyak teman-teman yang kita kayak nggak dapat kesempatan di ruangan-ruangan seperti ini gitu. iya iya iya. Ya akhirnya lahirlah kita berpikir, "Eh, kita bikin tur yuk buat menyemangati teman-teman yang merasa tidak mendapatkan kesempatan," dengan tajuk Tur Jangan Manja sebenarnya. Sebelumnya itu nama turnya itu Jangan Manja. Artinya Mmm, di saat lu tidak diberikan ruang, maka lu ciptakan ruang lu sendiri. right. Karena lu cuman bergantung sama ruang ini repot nanti lu. Iya, setuju. Jangan manja gitu ya. Tur kayak gue nih gitu, gue tunjukin kita berangkat, kita bawa camper van, kita bawa sound kita sendiri, misal kita bawa lighting sendiri, kita kita bawa alat, kita bawa makanan, kita masak, kita nggak pakai di hotel, kita tidur di tenda, apa nggak usah manja lah untuk mewujudkan mimpi-mimpi lu. Selama kaki lu bisa bergerak, tangan lu bisa bergerak, otak lu masih sanggup berpikir, do Go what ahead. you want to do gitu. Wow, Eee, Ciptakan kesempatan itu. Kesempatan itu datang bukan karena ditunggu, tapi karena diciptakan. setuju. Ini keren banget Nah, deh. Jadi, ada kesempatan itu bukan karena apa tadi? kesempatan itu tidak datang karena ditunggu, Bukan karena ditunggu, tapi karena kita diciptakan, menyiapkan itu wadah itu sendiri, menciptakan. menciptakan wadah itu Iya, sendiri. Well, tapi gue ngerasa bahwa gak banyak orang mempunyai pemikiran seperti itu loh, bahwa orang berpikir bahwa dia menunggu kesempatan, right? Tapi iya, justru elu punya pemikiran bahwa kesempatan malah elu ciptakan itu sendiri, kesempatan itu sendiri dan iya. well, menurut gue banyak teman-teman yang mungkin yang di sini pun yang nonton nantinya di podcast ini bahwa, kasih tahu dong bagaimana sih mereka biar bisa menciptakan kesempatan itu sendiri? Sadari gini, sederhana aja. Di saat lu pengen mendapatkan satu panggung, yang kepengen bukan cuman lu, ada jutaan orang yang pengen. Pilihan lu berarti cuma 2, lu berebut jutaan bersama jutaan orang, atau lu tidak harus berebut, tapi lu bikin kesempatan lu sendiri. Sesederhana itu aja. Kalau gue mindset-gue seperti itu, dari dulu ya. Maksudnya kayak, lu nggak dikasih di panggung toh toh belum tentu juga kalau lu dapet panggungan itu kemudian dari situ lu jadi sukses, nggak jaminan Right. juga. Nggak jaminan juga. Paling tidak sambil lu nunggu, daripada lu cuma nunggu nih, dengan ketidakpastian, let's say katakan untuk bisa dapetin satu panggung lu harus nunggu sebulan. Ya sambil nunggu lu iseng-iseng bikin kesempatan lu sendiri. Lu bikin konten kah, lu live di TikTok kah, lu bikin showcase kecil kah, lu bikin aja sesuatu yang itu bisa menjadi ruang lu untuk mengekspresikan karya-karya lu.
mengekspresikan keresahan-keresahan lo. Karena di saat hanya ada satu lumbung tapi ada jutaan orang yang mau makan dari lumbung itu, kecenderungan yang makan itu sedikit, Mmm, sisanya pasti nggak kebagian. iya Dan nggak kebagian bukan karena keburu habis, tapi yang namanya proses rebutan tuh lu bisa keinjek-injek orang, lu bisa mati di pinggir jalan, di tengah jalan menuju lumbungnya lu keinjek karena ada jutaan orang juga pengen dapetin itu. Lu bisa disikut, lu bisa diomongin dari belakang, lu bisa dijatohin, lu bisa diculasin, lu bisa diapain. Resiko-resikonya terlalu banyak di saat lu memperebutkan satu kesempatan. Artinya kan, ya udah sih kalau lu mau rebutan itu mah sambil lalu aja, dapat syukur nggak dapat ya udah. Kenapa nggak habiskan energi lu untuk menciptakan kesempatan lu sendiri? Contoh kayak lu sekarang, iya gitu kan. Lu iya, I punya know. keresahan, lu pengen pengen berbagi berbagi apa namanya, proses kehidupan. Iya Lu punya kehidupan tadi kita sempat ngobrol di belakang iya, sebelum heeh, kita syuting, dan lu punya antusias kepengen, keresahan lu ini tuh menjadi menjadi konsumsi publik. iya Bayangin kalau lu berpikir itu cuman bisa terjadi kalau lu dapat kesempatan di close the door. iya Berapa orang yang pengen dapat kesempatan dari Deddy Corbuzier? iya, Satu setuju. Indonesia kali, Bro. Iya, Tapi betul. di saat, ya gue coba dapat syukur nggak dapat ya udah sambil nunggu kesempatan itu entah dapat atau tidaknya gue bikin podcast ini deh. Ya. We sit together now. Tapi gua justru, Mmm, eee, apa ya, pengen tahu banget tentang masa kecil lo, mhm, gitu ya, masa kecil lu seperti apa ya? Maksudnya sehingga gini, gue penasaran banget, dengan pemikiran seperti ini, filosofi lu seperti ini filosofi lu dalam banget, lu setuju kan hal itu? amin, Bahwa mudah-mudahan. tapi gue penasaran banget nih, masa kecil lu seperti apa ya? Thanks to God I have a beautiful family. Masa kecil gue sangat indah sekali. Bokap sering ngajak gue traveling. Masa kecil gue penuh dengan canda dan tawa, penuh dengan eksperimen. Gue selalu bilang bahwa alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, terima kasih ya Allah. Gue termasuk termasuk seorang anak yang lahir di keluarga yang cukup baik, berkecukupan, tidak berkurang, gitu ya. Walaupun eh, gue sama adik-adik gue dididik sama bokap, gue kelas 5 SD gitu, gue inget banget gue pengen punya bola basket. Di mana ada namanya toko terang gitu ya, kita ke Iya toko iya. terang terus lihat bolanya, "Mana bolanya?" Gue suruh pegang bolanya, gue suruh mainin bolanya, "Nyaman, kamu suka bola ini?" "Iya." Udah nggak ada pilihan yang lain, "Ya udah mana sini bolanya." Sama ditaruh lagi di etalase, terus ayo kita pulang. Gue bilang, "Anjing ngapain gue diajakin ke sini nih?" Terus dia bilang, "Kamu jajan sehari 500." Waktu itu gue jajan masih gope tuh. Itu Mmm, gope itu bolak-balik, naik angkot sekolah itu kurang lebih kepake 100 perak lah. Gue masih punya 400 perak buat jajan. iya, heeh. Terus bokap gue bilang gini, "Itu harga bola basket berapa?" 10.000. Bayangin bola basket masih 10.000 anjing gue tua banget. Iya 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 iya. Terus bokap gue bilang gini, "Di rumah papa beli beli beras, beli nasi, mama masak. Kalau kamu pengen bola basket itu sebenarnya ada caranya. Kamu ke sekolah bawa bekal, 400-nya kamu tabung, nggak sampai 1 bulan kamu bisa beli bola basket itu." So Jadi good. bokap punya ekonomi yang baik sama nyokap, alhamdulillah berada gitu ya. Tapi dia tidak mendidik kami sebagai anak-anaknya itu dengan uang. Gitu. Yang kayak gitu-gitu bentuk didikan mereka. Tapi secara overall-nya, ya I have a romantic family, gue punya keluarga yang cukup romantis sekali satu sama lain, kita akrab, kita baik-baik saja alhamdulillah. Dan kebetulan waktu kecil itu rumah yang sekarang ditempatin nyokap tuh sempat direnovasi, jadi akhirnya kita harus cari kontrakan. Cari kontrakannya tuh kebetulan dapetnya perkampungan gitulah, Mhm. dari di Bogor daerah Cilendek. Nah dulu di perkampungan itu belakangnya masih belantara tuh, hutan tuh masih, Iya. wah dari sawah ke hutan dan lain-lain. Ya masa kecil gua bermain dengan batang cengkeh yang naik ke atas pohon cengkeh, terus batangnya yang kering-kering dipotek, Iya iya ngerokok iya. diem-diem gitu ya. Iya iya. Terus yang pulang dari sawah, eee, kelaki-lakian lu bengkak karena digigit tongo, lu tau gak Itu sih? gara-gara apa? Ada binatang kecil kalau di Sunda dulu sebutnya tongo tuh. Ada warnanya Apa yang sih? merah, kecil banget. Dia dia ngegigit ngegigit kelamin lu tuh, terus jadi gatal, terus bengkak jadi gede banget itu. Pokoknya yang main di sawah tahulah kurang lebih pasti. Terus gua Oke. main main apa namanya, kalau dulu tuh disebutnya orang Sunda tuh ini, apa namanya, astagfirullahaladzim. Jadi kita bikin rakit dari gedebok pisang tuh, Iya iya iya. ditusuk sate, Iya iya. disusun, terus ditusuk sate di Oh tahu ujung-ujung lagi. main rakit.
terus kita ngayun ke air di sungai, wow gitu. Gitu gue bertumbuh kembang dengan dunia yang seperti itu sih. Masa kecil lu itu yang bener-bener membekas dan akhirnya menjadi sebuah value sampai sekarang itu apa ya? Urusan-urusan prinsip sih, itu dari kecil kami dididik keras. Kayak gue kalau sholat lewat, zuhur lewat, ya nyerahin tangan tuh ke nyokap, 4 kali tuh kena rotan tuh, gitu. Terus, kita dididik dari kecil memang tanggung jawab, lu laki-laki, lu gantiin bokapku tuh selalu mendoktrin gue nanti kalau papa meninggal, yang jagain mamah tuh abang, jagain Dinia, jagain Siti. Dia selalu mendidik kita, kita bertiga bersaudara selalu seperti itu. Nyokap nyokap tidak ada toleransi dalam hal agama dia. Buat dia haram-haram, halal-halal, sunnah-sunnah, makruh-makruh, jangan dinego dia bilang. Rasulullah aja nggak berani nego, lu siapa yang nego-nego haram mau lu halal-halal nyokap nyokap Iya, selalu iya. gitu. Dan itu cukup tertanam sih di diri kami, cukup tertanam. Jadi mungkin case-nya gue nggak seperti pada umumnya. Jadi gue itu belajar mungkin ini, rumah gua itu dari dulu zaman gua kecil sampai 3 bersaudara ini beranjak dewasa itu kandang manusia tuh. Maksudnya gimana tuh? Itu puluhan orang, ratusan orang, kayaknya kalau dihitung ribuan orang tuh udah datang ke rumah cuman buat curhat, buat numpang hidup, buat berkeluh kesah gitu. Zaman gua kecil ya mereka datang buat curhat sama nyokap, nyari solusi ke nyokap, ke bokap, apa segala macam. Begitu kami dewasa, teman-teman kami tuh yang pada main ke rumah. Ada temen gue tuh nggak satu tuh yang datang ke rumah, "Fik, lu awas dulu dong, gue pengen ngobrol, gue pengen curhat sama nyokap anjir." Gue bilang, "Kan gue temen lu ya, maksudnya lu curhat sama nyokap ya gue juga ujung-ujungnya tahu, enggak ini gue nggak pengen lu tahu, gue cuma pengen nyokap lu aja yang tahu," gitu kan. De Wow, mungkin karena itu kita belajar dari banyak cerita hidup orang, gitu. Kayak rumah gue pernah kemalingan, yang maling itu ternyata anak salah satu warga yang ada di situ, oke. ketahuan sama bokap. Dimaafin sama bokap, dimaafin, dicariin kerjaan, "Nih, kalau lu butuh hidup lu ngomong bukan nyolong, dapat kerjaan." Dia nyokap bokap tipikal yang seperti itu. Tapi ya Sisanya gue kalau hidup jalan. iya, tapi gini, kalau gue denger dari cerita lu seperti ini, gue ngerasa nyokap itu lebih kayak superiornya dibanding bokap ya, kalau bahasa-bahasa lu kayak gitu ya. Karena gue Iya, ngerasa kayak gini, biasanya seorang orang tua gitu ya, cowok gitu biasanya kan mengajarkan agama dan mhm, pada umumnya gitu, mhm. tapi justru kali ini adalah nyokap gitu dan menurut gue kayak, kok Bokap bisa bokap bokap berperannya bisa berbeda banget tapi bokap gue itu justru jadi kayak nikahin harmonis nyokap gitu maksudnya? bokap gue itu nikahin nyokap gue karena agama nyokap gue bagus, Oke, sementara bokap gue kurang. Jadi selalu oke. bilang sama gue, kan gue suka nanya, "Mak, kenapa nikahin mama? Kenapa mama yang papa pilih jadi istri?" "Wah, kalau kalau bukan mak lu nggak ada yang sholat anak gue entar," Oke, gitu. oke. Dan bahkan dia nggak gengsi untuk belajar agama dari istrinya, dia nggak gengsi. Nyokap guenya pun sangat menghormati bokap gue. Ya, dan nyokap bokap gue itu dia seorang anak yang Masya Allah tabarakallah ya, mudah-mudahan jadi contoh. Sama ibunya itu luar biasa. Dia itu naruh ibu di kepala, dia tuh bener-bener di atas kepala. Jam 12 malam, emaknya manggil, dia berangkat, ditinggal anak istrinya. Dia samperin ibunya. Dan dia mendidik gua untuk seperti itu kepada nyokap gua. Jadi Oke. memang kita didorong sama dia buat kasarnya gini, "Lu boleh kurang ajar sama gua asal jangan sama bini gue. Asal jangan sama emak lu." Kenapa? Karena Allah bilang, ibu lu baru bapak lu." Nah, dia tuh bukan orang yang merebut posisi itu. Jadi kalau kalau dibilang, positioning-nya menurut gua memang harusnya begitu. Si bapak harus sadar bahwa ridhonya anak-anaknya dia itu ada di tangan ibunya, sehingga si bapak harus betul-betul memastikan si anak-anak hormat kepada ibunya, taat kepada ibunya, cinta kepada ibunya, karena pintu surganya di situ. Nah, bokap gue tuh sangat sadar itu, dan orangnya nggak punya gengsi. Dia mah nggak tahu ngomong nggak tahu, dan ya itu tertularlah ke kita. Nggak ada rahasia di antara kita sekeluarga tuh nggak ada rahasia. Bokap gue ribut sama nyokap apa gitu kita lihat. Kalau ada orang yang bilang kalau berantem jangan depan anak, nggak bagus buat psikologis anak apa segala macam, betul. Tapi bisa menjadi salah juga karena itu tidak berlaku di gua dan gua ketemu jawabannya. Ternyata setelah lu berdua berantem dan anak lu lihat, ini cuma tinggal perkara bagaimana lu menjelaskan kepada mereka aja. Iya.
Itu kayak waktu Dan gua banyak orang tua yang akhirnya menjelaskan dengan suatu sudut pandang yang tidak bijak, sehingga ego. jadi kayak, "Bapak lu yang salah nih," atau "Emak Iya, lu nih yang salah iya. nih," gitu kan. Kalau bokap gua enggak. Bokap gue nggak, jadi kita pernah ada satu momen di mana kita ngambek sama sama 2 momen lah ya sama gitu. Kita memilih salah satunya dan dua-duanya marah, dua-duanya marah. Yang kita pilih marah, yang nggak dipilih pun marah. Karena buat dia, apa urusannya lu milih di antara kita? Ini mah urusan kita berdua, bukan urusan sama lu. Kewajiban lu hormat kepada kita berdua. Kami berdua ini manusia, kami berdua ini sepasang suami istri, bukan malaikat. Jadi pasti ada berantemnya. Lu pun nanti menikah lu bakal ada berantemnya sama istri lu. Dan lu di sini sebagai anak, lu tetap harus hormat kepada gue. Katakan let's say gue lebih condong ke bokap, oh selesai gue pasti sama bokap. Lu sama sekali lu sangat membuat gue kecewa di saat lu ngebelain ngebelain gue, kemudian lu memvonis emak lu nggak suka sama emak lu marah sama emak lu, apa urusannya? Nggak ada urusannya. Yang salah ke gue dia, dan dia salah ke gue bukan ke lu. Mereka berdua tuh begitu. Begitupun sebaliknya, gue ngebelain nyokap misalnya gini, marah nyokap gue. Apa urusannya? Itu urusan mama sama papa. Kamu nggak punya hak untuk menilai papa bagaimana. Kayak kayak mereka berdua berantem, terus salah satunya gue bela, salah satunya gue hujat, mereka nggak terima gitu kayak, "Apaan lu pacar gue lu nilai," gitu. Iya 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 Heeh. iya. Tapi Terus gini, sebelum gue ngomongin tentang lagu-lagu lu nih yang lu heeh. mau kata kemarin sempet ngirimin gue Iya iya, banyak gitu ya, itu oke. I think it's good gitu, menurut gue ini menarik banget untuk gue bahas. Tapi gue sebelum ini, tadi sempat kita ngobrol-ngobrol di luar gitu ya, Heeh. gue penasaran deh, masa kecil lu atau masa remaja lu senakal apa sih? Waduh, Segila apa? Sebengis apa sih? nakal banget Ram, nakal banget gue. Hah? Narkoba gue coba, yang nggak gue lakuin bunuh orang, eh, Lalu jadi bandar narkoba, enggak tuh, sama ngambil rezeki orang, enggak, gengsi. To be honest di momen itu gengsi, bukan karena haram-halalan nih, gengsi gue. iya Gila, cepet 200.000 doang mah gue juga bisa nyari sendiri gitu, gue nggak mau ngambil rezeki orang tuh karena gengsi. iya iya. Nggak pernah jadi bandar narkoba, karena gue zaman masih bandel mabok-mabokan, gue tipikal yang single fighter, gue nggak suka ngajak-ngajak orang. Itu gue nggak suka yang ngojok-ngojokin, "Aduh minum dong," enggak. Gue minum buat gue sendiri, karena gue juga nggak suka dipaksa. Dan bunuh orang gue nggak pernah, sisanya kayaknya udah. Pacaran kebablasan nggak usah ditanya ya. Hidup di jalan pernah, jadi pengamen jalanan pernah, berantem ya laki-laki ya, Ya. eee, tawuran pernah, terus apa lagi ya, ya kalau gua nakal gua lebih ke nakal laki-laki sih, nakal yang berantem, yang ribut sana, ribut ke sini gitu, yang tanda kutip semi-semi premanismean lah yang gitu-gitu ya, Mhm, ngepang-ngepang gitu, iya, skinhead gitu, mhm. metal-metalan dan segala macam. Cukup cukup nakal, tidak mau sholat, gitu. Ada fase-fasenya tuh begitu lulus SD gitu ya, gua kayak, Iya ya sholat mah kalau dari hati lah datangnya gitu, ada iya gitu, iya. yang kayak gitu-gitunya ada. Sempat ada pertanyaan juga tentang ketuhanan gitu, kayak, "Merasa kok tidak adil dunia ini?" Ya di usia-usia itu. Gua alkoholik dulu, terus gua orangnya keras kepala sekali, gua orang yang Tapi lu tadi sempat menarik banget cerita lu bahwa lu itu sempet mau kuliah di mana, di IKJ iya, akhirnya ketika nyokap tahu bahwa, wah ini tempat nggak bener, heeh, out lu sono. Itu iya. gimana sih ceritanya? Gue nggak begitu ngebahas sih tadi Gini, sebenarnya. eee gua itu di-create sama bokap untuk hampir tidak bisa ngomong tidak ke nyokap, Oke, gitu. ya ya ya. Terus di zaman sekolah itu, ada gentleman agreement di antara gua, bokap, dan nyokap. Ya. Lu lu tidak punya hak untuk menentukan lu mau sekolah di mana Mhm. dan sekolah seperti apa yang lu mau sampai lu lulus kuliah. Begitu lu sudah lulus kuliah, terserah, lu boleh nentuin hidup lu sendiri. Jadi ada deal itu di antara orang tua dengan anak nih, Iya, heeh. oke? Sekolah dari mulai TK, SD, SMP, gue SMP dipindahin ke Pekalongan sama nyokap.
sama bokapnya dia tinggal di sana. Itu di Karena sekolah nakal banget? salah satunya. Oke. Disantrenin. Terus gue tinggal sama kakek saya sampai gue di sana di Al Irsyad di sekolah Islam. Gue dididik Islam di sana. Terus di sana tetap nakal juga. Akhirnya gue pindah lagi ke Bogor. Lu ngapain sih di sana udah di pesantren aman? Lu ngapain? Coba lu Gue ngapain? tuh gini, gue tuh nggak suka sekolahan. Gue tuh nggak suka yang terlalu terstruktur dengan kaku. Oke. Kayak di sekolah harus duduk rapi baca itu. Nah nggak bisa tuh otak gue nggak tenang men. Jadi guru gue ngajar otak gue kemana-mana karena gue butuh bergerak, gue lumayan agresif orangnya, gue spontanitas juga gitu orangnya, Dan sorry ekspresif gitu. gue potong, lu juga sempat tadi ngomong juga agak autis ya? Iya terindikasi gue ada Jadi autisnya di diri gue. Iya sih wajar. Nah udahlah singkat cerita, luluslah gue SMA, entah kenapa gue iseng nyeletuk, "Mah pengen kuliah di kampus ini boleh nggak?" Kok dia boleh? Bilang dong gue masuklah kampus itu. Gue masuk kampus itu, nggak perlu gue sebutin kampusnya ya. Terus karena gue anak pertama, nyokap pengen kan ibu gitu ya. Iya. Kayak anak pertama itu segala sesuatu itu kayak harus dibanggain ke masyarakat se-Indonesia, tau gak lo? Iya. Sama emak gue juga begitu tuh, dia datang, dia pengen tahu kampusnya, begitu dia tahu kampusnya. Oh, ini sih sekolah setan. Nggak beres loh. Nggak beres, ini keluar, mama nggak mau, gue nggak ridho lo kampus dulu di sini. Pindah. Akhirnya pindah, gue bilang ya udah gue pindah, tapi gue mau di Bandung boleh nggak? Boleh, yang penting nggak di sini. Oke, gue pindah ke Bandung. Gue pindah ke Bandung, Ambil jurusan broadcast di salah satu universitas di Bandung juga, tapi setengah perjalanan nyokap karena gue anak pertama dan jeda di antara gue ke adik-adik gue cukup jauh, jedanya cukup panjang, hampir berapa ya 5 tahun lebih, 6, 7 tahun, 8 tahun lah ada gue jedanya. Apalagi di Bogor cewek, yang paling bungsu jauh lagi tuh 10 tahun lebih karena dia cowok bungsu kan. Jadi ngandelin itu ke gue karena bokap kerja. Alasannya itu untuk narik gue dari Bandung balik ke Bogor. Oke. Kayaknya mama butuh kamu di sini. Ya sudah. Karena gue udah capek nih kuliah nggak kelar-kelar ya. Tapi bukan karena dia juga sebenarnya. Karena gue juga bandel. Toh gue di Bandung juga nggak kuliah. Emang main pertama kalinya ke Bandung terus lu merdeka, lu ngapain kuliah? Tolol, main lah. Main gue, gue puas-puasin main. Jadi kalaupun dilanjutin kayaknya emang gak akan beres juga kuliah gue di Bandung. Baliklah, singkat cerita balik, gue bilang sama nyokap, "Mah, biar puguh deh gue kampus gue yang mana nih. Mama mau gue kuliah di mana?" Nyokap gue nyebut, "Mama maunya kamu di IPB." Ya sebuah kebanggaan ya buat orang tua di generasi baby boomers tuh. Masuk UI, masuk IPB. Dan saat itu memang besar banget dan bagus banget kan. ITB, ya. Maksudnya ya kampus-kampus ITB, UI, IPB itu tuh kampus-kampus UGM, kebanggaan orang tua banget kan? Iya. Di masa itu memang besar banget. Apalagi IPB waktu itu. Oke, otak gua, anjing ada yang lain apa nih? IPB kan, otak gua udah anjing nih IPB belajar nih bener nih gitu. Sekolah lagi nih mah gua gitu. Nggak sesuai ekspektasi gue yang namanya mahasiswa tuh kampus apa segala macam. Kuliah lah udah, kuliah di situ. Daftar lah akhirnya. Nah, karena gue tahu kapasitas otak gue kayaknya nggak akan nyampe ke IPB gitu. Dan jujur kalau nyokap nonton, kayaknya nyokap udah tahu deh. Gue daftar juga salah-salah akhirnya. Karena gini, yang penting gue ikutin apa yang emak gue mau. Takdirnya mah kan gimana Allah. Iya sih. Iya dong. Iya. Boleh dong gue asal-asalan. Otak nakal aja, otak kotor aja, otak kotor gitu. Cadangan 2, ada 2 kampus lain yang lu tolol diterima lah di situ mah pokoknya. Gitu. Lu bodoh ya terima situ. Yang 2 gue daftar, yang IPB buat nyokap. Daftar. Di IPB gue ngisi ngisi tesnya, ujian tesnya itu asal-asalan. Yang di 2 serius dong. Yang di 2 nggak keterima. Terus orang tolol ke situ masuk nih. Aku lebih tolol lagi berarti kata gue. Iya. IPB keterima. Padahal gue ngisi asal-asalan. Di situ gue emang doa ibu mujarab. Mujarab macam-macam sama emak. Dia nggak pakai doa loh itu, dia cuma pakai kepengen. Gue kepengen anak gue kuliah di IPB. Cuman modal kepengen, belum serius sungguh-sungguh doa itu. Keterimalah gue di IPB. Di IPB nyari beberapa jurusan. Akhirnya gue milih peternakan. Karena gue suka binatang, itu alasannya itu. Lo kenapa masuk IPB? Peternakan, karena suka binatang. Kayak gue satu-satunya alasan absurd, gue doang tuh kayak di fakultas itu. Di universitas IPB itu. Sisanya pengen makmur, pengen
memperbaiki masa depan apa, karena gue suka binatang udah selesai. Nggak ada alasan lain gue. Sampai beres alhamdulillah. Hasilnya juga lumayan Dan bagus. akhirnya bisa menciptakan mushroom dan sebagainya. Iya, karena di situ ada sapi, ada jamurnya kan, kambing guling nih, gue dapet sate kan, gue dapet kambing. Ya udahlah itu aja lah, jadi gue nyari kasih-kasihnya. Setelah dari situ lulus, komitmen, nyokap gue sangat komitmen, bokap gue pun komitmen. Oke, lu sekarang sudah punya hak untuk menentukan jalan hidup lu mau kemana. Yang penting ingat, harga diri lu adalah harga diri orang tua lu. Gitu. Jadi lu harus jaga dengan baik, jaga nama baik papa, jaga nama baik mama. Jangan sampai lu ngehamilin orang lain ke anak-anak orang. Bukan berarti ini lebih buruk atau lebih baik, tidak. Tapi artinya pesan-pesan umum yang dia sampaikan dan paling terakhir dia sampaikan yang sampai hari ini dia selalu sampaikan adalah selama lu punya manfaat buat orang lain, Right. itu yang paling penting. Right. Bermanfaat buat orang, sekecil apapun. Sekecil apapun. Lu mampu ngasih 10, lu kasih 10. Lu mampu ngasih 20, lu kasih 20. Apalagi kalau kita bicaranya sedekah ya. Sedekah yang paling disukain sama Allah itu kan sedekah dari orang-orang yang sedang terhimpit. Iya. Gitu kan? Karena itu momen berserah kepada Tuhannya real tuh. Dan melepaskan dalam tanda petik sifat kebinatangan. Sifat kebinatangan itu maksud Iya. gue ada sifat pemilikan, Iya. right? Dan Ya, itu gue punya menurut duit gue itu 100.000 nggak nih, gampang sih. udah tinggal segini, masa gue kasih ke orang? Ya, Di saat lu kasihin kan tanpa sadar, ya udahlah kasih aja kan gue punya Allah. Kan gue masih ada Allah. ya. Kayak gitu-gitu. Wow, so amazing. Itu gila sih, itu cerita lu unik banget dan lucu banget. Konyol. Akhirnya hari ini juga lu kesini dan gue pengen denger banyak dong tentang I don't know, ini single baru atau album baru? Album. Album baru. Itu cerita gimana ya? Prosesnya lu awalnya buat album ini gimana ceritanya? Ini kan album kedua. Oke. Album pertama album sederhana. Nah, Nasehat Bapak sama Pengen Ini itu duluan dirilis singlenya. Oke. Dua lagu itu. Nah, si Nasehat Bapak dan Pengen Ini itu tuh memang lagu yang akan ada di album ini. Oke. Gitu. Udah berjalan seiring waktu sampai akhirnya anak-anak udah mulai protes, kayaknya udah kelamaan deh nggak keluar-keluar. Keluarin dong album gitu. Mulai garap album yuk. Ya sudah kita garap album. Nah, prosesnya tuh waktu itu kalau gua di musik itu gua nentuin tema dulu. Oke. Temanya apa? Temanya udah ketemu, Ya. bikin musiknya udah jadi baru bikin liriknya. Jadi bukan lirik dulu kalau gua. Kalau gua dari tema, musik, baru lirik. Ya. Nah, waktu itu karena gua cukup gampang ke-distract, akhirnya waktu itu kita mutusin kurang lebih 2 sampai 3 minggu tuh di hutan. Di hutan buat Nyari mushroom? enggak, bukan. nyari ini, Bukan. nyari inspirasi ya karena ya balik lagi ya, gue tipikal orang yang memang tidak terlalu suka dengan kebisingan kota yang klakson, Ya. gitu-gitu gue nggak terlalu suka. Dan itu sangat lumayan mengganggu mood gue sekali. Makanya waktu bikin proses tuh kita ke hutan, hampir 3 minggu itu kita di tenda, bawa alat musik, kita bawa komputer, bawa apa segala macam, kita mencoba bikin demo track di situ. Nah, demo track-nya udah jadi, ya udah kita bawa pulang ke Bogor, kita recording, rilis. Sesimpel itu. Maksudnya nggak yang ada momen apa, enggak sih. Kalau gue, karena gue cukup spontanitas dalam berkarya, jadi kayak gue ketemu sama lo, misalnya setelah ketemu sama lo ada keresahan-keresahan yang timbul dalam diri gue tentang cerita hidup lo yang tadi lo sempat cerita bahwa di usia 40 hari, Iya. lo harus melewati fase-fase itu. eh Terus lu divonis sama dokter nggak bisa dengar, nggak bisa melihat, bahkan ada kecenderungan lu bisa idiot karena kepala lu dibongkar dan lain-lain. Itu dekat sekali dengan anak gue yang nomor 2 yang divonis sama dokter umurnya nggak akan lebih dari 2 tahun. Iya. Karena lahir dalam keadaan prematur, autism juga dan segala macam, makan nggak bisa, ini nggak bisa dokter. Tapi kan dokter ya yang vonis bukan Tuhan ya. Iya, betul. Gitu. Dia berdasarkan data saja secara Iya. data science, right? Iya. Tapi kan Tuhan, Allah itu kan kun fayakun ya. Iya. Yang dia mau jadi itu barang, kan Iya. gitu. Nah, kerespon nih sama gue nih, nanti sampai di jalan pulang atau sampai pulang ya gue gue keluar aja, bikin aja. Nah itu banyak tuh tabungan-tabungan banknya gitu. Nah di album kedua ini, gue melihat kondisi dunia ini sudah lupa dalam proses perenungan. Kayak
Banyak hal yang harus kita renungkan. Kenapa hari ini Right. kita ketemu? Apa tujuan di balik seorang Rama yang ngajak Fikri ketemu buat ngobrol ini? Lihat negara sekarang kondisi seperti apa, bagaimana manusia satu sama lain. Kalau dibilang, "Wah, sekarang negara lagi ribut sama masyarakatnya." Enggak, di pemerintahnya ya pada ribut juga, di masyarakatnya juga pada ribut. Mhm. Masyarakat sama pemerintah ribut. Iya. Udah chaos banget gitu. Mhm. Hutan dibabat seenak-enaknya, sementara bumi tuh nggak butuh kita loh, kita yang butuh bumi loh Iya, ini. iya. Right. Manusia nggak ada di bumi, bumi berputar aja dengan rotasinya. Hidup aja dengan rotasi. Binatang itu nggak pernah punah men, kalau nggak diganggu manusia. Setuju. Padahal tiap hari macan makan kijang, macan makan babi, babi tetap makan makanan yang lainnya, terus mata rantai makanan itu terus berjalan kok. Hadir kita jadi berantakan. Harusnya kan kita tahu diri ya, lu Iya. tuh datang numpang di bumi ini, lu tuh tamu di bumi ini. 3 hari doang jadi tamu boleh jadi raja, sisanya lu harus melayani yang punya rumah, Right. ya kan? Tapi kenyataannya kan enggak. Yang punya rumah melayani tamunya. Tamunya seenak jidat, udah bukan jadi raja lagi nih, jadi bajingan lama-kelamaan manusia Iya, ini di dunia iya, ini. iya. Pohon ditebang seenaknya, ikan dikeruk segila-gilanya, mineral bumi diambil sepuas-puasnya gitu, seolah-olah hari esok udah nggak akan ada lagi, seolah-olah masa depan generasi berikutnya nggak butuh pohon, nggak butuh air bersih gitu, seolah-olah anak cucunya nanti nggak butuh oksigen gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang membuat waktu itu kita mutusin, gue pribadi sama teman-teman yang bantu gue bilang, "Gue pengen judul album ini renung." Karena ini momen di mana kita harus merenung sebagai manusia. Bumi sudah terlalu tua loh ini. Kalau kita merunut ke bagaimana ciri-ciri akhir zaman, kisi-kisi yang Rasulullah kasih kasih tahu, kiamat tidak akan terjadi sebelum sungai Efrat mengering dan timbul gunung emas. Sekarang udah mulai mengering, Iya. gitu. Eee, Masa jahiliyah dulu di mana mohon maaf, yang suka sesama jenis jadi semakin banyak. Wanita yang tadinya tertutup jadi semakin terbuka. Laki-laki yang tadinya jadi bertanggung jawab jadi semakin tidak bertanggung Iya. jawab. Anak yang hormat sama orang tua sekarang sudah mulai tidak hormat. Jadi sadar nggak bumi sudah setua ini loh. Kita jangan terlena sama pandangan mata kita di saat main ke alam bahwa lingkungannya indah sekali, bukan. Right. Itu cuman se-angle mata lu doang. Tapi kalau lu lihat bumi ini dari helikopter view, gila ini udah tua sekali gitu. Kayaknya kita udah waktunya untuk diam sejenak untuk merenung deh. Banyak yang harus kita perbaiki, banyak yang harus kita pikirkan, banyak yang harus kita rubah dari diri kita. Iya. Lahirlah si album renung ini akhirnya, dipilihlah sama kita. Oke, kayak komunikasi anak laki-laki sama bapaknya, itu kan nasehat bapak itu kan awalnya itu. Iya. Gue tuh nggak sadar kalau ternyata gue nggak normal. Hubungan gue ini nggak umum Oh. antara gue sama bokap. Pada umumnya anak laki sama bapaknya tuh komunikasinya kaku Iya, 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 iya. karena ada gengsi. Iya. Nah, lagu itu dibikin di posisi gue sudah menjadi bapak tapi masih jadi anak. Jadi Iya. gue tahu nih mislingnya ada di mana. Iya, iya, iya. Dan gue ngerasa harusnya kan kalian merenung bahwa kalian ini bapak sama anak, masa ya kalah sama gengsi sih untuk menciptakan sebuah kemesraan. Si anak kan apapun bentuknya dia bapak lu, Iya. hormatin aja dia apa dia, tujuannya dia juga karena cinta kok sama lu, makanya dia sekeras dan sekaku ini. Bikinlah lagu Nasihat Bapak, bikin lagu ada lagu yang Bumi Menua, ada tentang Hablumi Makhluk gitu. Lu coba lu renungkan, dalam sejarah Islam khususnya, dan setahu gue di umum di agama yang lain juga ada. Interaksi yang terjadi di antara manusia dengan makhluk Allah yang lain, itu terjadi dan kita meyakini benar adanya. Di zaman Mmm. Rasulullah pernah ada gunung yang minta kepada Jibril, "Wahai Jibril katakan kepada Rasulullah, Mhm. bilang suruh dia berdoa kepada Allah agar aku diizinkan hancurkan diriku untuk membumi hanguskan manusia-manusia jahiliyah ini." Gunung pernah muak sama manusia sampai minta Rasulullah supaya doa, supaya Mhm. ini gunung meletus. Ada komunikasi kan di situ. Terus, apa namanya, semut bersama Nabi Ibrahim dan lain-lain. Banyak banyak apa namanya, bentuk-bentuk komunikasi di antara kita dengan makhluk hidup. Yang paling dekat orang tua kita lu perhatiin, orang tua dari mulai nyokap lu, bokap lu, sampai ke nenek-nenek kita, orang tua kita ke nenek kakek kita. Itu kalau nyiram tanaman diajak ngomong, Iya, iya, iya. ya. Grandma gue gitu juga, Heeh, nenek gue juga gitu iya. juga, Teknisnya berantakan, Iya.
Kalau lu perhatiin cara dia merawat pohon itu tidak sesuai dengan tupoksinya, nggak Mmm, sesuai teknisnya. Menanam pohon itu kayak anggrek jangan keseringan disiram, iya nanti bunganya nggak keluar. iya. Coba kasih tahu nenek kita, nggak nurut ya. Dia jawab, "Kasihan kering, aus." Iya 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 iya, Heeh, right right, bener banget. secara teknis salah tapi bunganya tetap keluar. Iya, heeh. Kan pertanyaan besar, artinya ada komunikasi, soalnya nyiramnya sambil ngomong, "Bunganya keluar ya, tumbuh yang cantik ya." Iya iya iya. Di saat gua bedah lagi, ternyata di saat gua renungkan, ada yang jauh lebih dalam, apa? Ternyata mereka akan bersaksi di padang mahsyar nanti. Nanti akan ada pohon yang bilang, "Ya Allah, itu Rama pernah menyelamatkan aku ya Allah. Waktu itu aku terlindas oleh mobil, Rama melihatku, dia ngambil aku, dibawa aku ke rumahnya, ditanam dan dirawat, kemudian aku menjadi tumbuh. Iya, Berikan kebaikannya menjadi pahala untuk timbangannya ya Allah." Itu ada hadisnya. Dan itu akan terjadi. Allah bisa ngelihat kita 24 jam selain selain maha besarnya Allah. Dengan segala macam kebesaran dan kemampuannya. Dimasukin ke logikanya tuh jadi masuk. Allah bisa tahu kita ngapain aja. Karena CCTV-nya banyak. iya 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 iya. Lu jinah di kebon, Hmm. lu pikir aman dari mata manusia, di padang mahsyar mati rumput yang lu pakai buat lu jinah nih, Iya ya iya. buat lu gelaran tikar, ngomong nanti, "Ya Allah, dia pernah berzinah di kampung ini dan aku menyaksikannya." Itu lagu tentang Hablum Mimahlum. Judulnya Bukan Benda Mati. Betul mereka terlihat seperti benda yang mati, tapi bukan berarti mereka nggak bersaksi nanti, hati-hati. Gue bikin lagu tentang anak-anak berkebutuhan khusus karena gue punya anak yang autis. Judulnya Tak Sama. Kenapa kita maksa mereka untuk sama sama kita? Sehingga kita bercandain mereka seolah-olah mereka layak dibercandain kayak gitu. Mereka nggak layak dibercandain seperti itu. Mereka yang idiot atau Down syndrome sekarang disebutnya, yang autis, atau mungkin ODGJ yang dulu disebut gila sekarang jadi ODGJ. Dari gila jadi ODGJ berarti kan ada perlakuan yang tidak baik sehingga mencoba dihaluskan. Iya, Kenapa kita jadi nggak manusiawi begini ngebercandain dan ngebully anak-anak yang spesial seperti ini? right. Bikin. Jadi album renung ini memang dibikin untuk ajakan, "Ayo coba kita renungin yuk kehidupan ini tuh nggak baik-baik saja ternyata. Ada banyak yang kita lupakan, ayo kita renungkan." Dan kemarin gua ngobrol sama Ustadz Jojo, ternyata kata kata Ustadz Jojo, orang-orang yang merenungkan kebaikan, orang-orang yang merenung apa disebutnya tuh muhasabah, apa sih Li? Kemarin Ustadz Jojo muhasabah. Muhasabah. Itu sebuah kegiatan yang dicinta Allah juga. Allah suka sama orang-orang yang hobi merenungkan kebaikan, merenungkan, "Wah, orang seperti si Rama ini Masya Allah baik sekali ya. Dia punya sejuta kekurangan dia, dengan survivornya dia, tapi dia punya spirit yang Right. sebegitu besarnya, luar biasa sekali ya." Gue merenungkan itu. Karena gimana caranya supaya nggak cuman Rama nih, karena kalau Rama termasuk beruntung, dia punya mental yang bagus, dia punya circle yang bagus, dia punya support system yang bagus. Tapi banyak Rama-Rama yang lain yang mungkin nggak seberuntung Rama yang gue kenal. Di saat kita merenungkan itu kan jadi hasil akhirnya kita juga keluar action. Setelah gue Right. renungin apa yang gue lakuin. Kayak gitu. Wow, Itu that is tujuan so album amazing. renung sih. Keren Yang banget. ditutup dengan lagu 411. Itu kalau 411 kayaknya ngerenungnya nggak harus terlalu dalam, pun pasti kejawab. Ya, Sesusah apapun lu, sebahagia apapun lu, sehappy apapun lu, sesedih apapun lu, sesukses apapun lu, segagal apapun lu, ujungnya lu kembaliin ke Allah, right. semua selamat, Ya, setuju. semua selamat. Tapi kalau Wow. di saat lu ngambil peranan Allah, lu nggak akan pernah selamat. Mungkin pertanyaan terakhir, Fik. One day lu meninggal nanti, Hmm. lu kepengen dikenal sebagai apa dan diingat sebagai apa, Fik? Mampu nggak ya gue kayak bapak gue? Ilmu terakhir yang diajarin di saat dia meninggal itu, gue pikir gue kenal bapak gue, ternyata gue kenal dia. Dia itu orang yang berbuat baik hampir dunia nggak ada yang tahu. Dia ada orang datang bawa Alphard, "Om, kalau ada hutang piutang atau hutang budi dari papa yang belum terselesaikan, saya anak pertamanya, bilang sama saya, jangan ke mamah, jangan ke adik-adik saya." Jawabannya apa? "Sini kamu ikut saya." "Iya, kemana Om?" "Ini parkiran." "Itu lihat mobil Alphard, Alphard Om lihat." "Iya." "Itu lihat ajudan Om tuh, supir." "Iya." "Om nggak akan pernah punya itu semua, nggak nyampe saat itu kalau Om nggak sempat ketemu papa kamu, Fikri." Dalam mata gue, anjing bapak gue siapa? Banyak banyak orang yang
Mudah-mudahan Allah izinkan gue jauh lebih baik dari dia. Karena paling tidak itu yang membuat dia bangga kan. Keberhasilan seorang bapak itu kan membuat anaknya jauh lebih baik dari bapaknya. Kalau gue meninggal nanti, gue pengen dikenal sebagai seorang yang seperti apa? Gue pengen menjadi orang yang dikenal indah gitu. Gue gak kepengen nanti kalian mengharu biru di saat gue sudah meninggal. Gue pengen kalian tertawa-tertawa aja. Anjing, lu inget gak sih si Fikri? Emang kelakuannya tolol tau tuh orang tuh, nyenengin gitu. Dia datang, dia nggak gampang marah gitu, dia nggak gampang tersinggung, dia selalu menghangatkan suasana, dia rame orangnya, dia gampang nolong orang, hidupnya manfaat. Kata-kata yang nempel banget di gue tuh yang membuat gue menjadi pribadi lebih baik sekarang. Ya mudah-mudahan Allah izinkan gue menjadi menjadi pribadi yang seperti itu di saat nanti gue tutup usia ya. Nah, sisanya nggak ada yang penting lah ya, nggak ada yang dibawa mati kan sisanya. Wow. BTW Fik, thanks for coming sekali lagi Fik ya. Thanks for invite me. Iya, Terima kasih thank you. buat mengundang kami. Ada Dodi, ada Sela, ada Ali. It's my lovely family. Kami lahir dari keluarga yang berbeda. Dodi Nasrani dulunya, sekarang mualaf. Ada Sela, seorang wanita Beautiful. kreatif. Ada Ali yang tinggal di Cigombong, jauh bukan Cigombong, Jonggol ke dalam lagi. Terima kasih sudah membuktikan kepada gue, kepada adik-adik gue bahwa nggak butuh background. Karena kita hidup bersama hari ini, bukan hari kemarin kan. So good. Gitu aja. Teman-teman, inilah biografi Fikri. See you next time.